Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pun Allah muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah Bapak Haji Nur Hasan beserta staf dan jajaran, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mahmud, para tokoh, para sepuh, hadirin yang dirahmati Allah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan fardu yang paling tinggi derajatnya salat fardu. Salat fardu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, puasa Ramadan. Yang ketiga, haji dan umroh. Dan yang keempat, zakat. Jadi amalan yang paling tinggi yang wajib kita kerjakan salat fardu. Maka sudah teramat penting kita mempelajari tentang salat fardu itu tersendiri. Terlebih dalam pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan salat fardu. Biar kita paham, biar kita ngerti, agar kita bisa menghindari daripada hal-hal yang membatalkan salat fardu. Satu, hadirin yang dirahmati Allah, yang membatalkan salat fardu itu kedatangan hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar kita tahu udah banyak macamnya. Kalau perempuan haid, nifas, wiladah begitu. Kalau hadas kecil yang paling gampang buang angin, kentut. Kalau kita habis ngambil wudhu, ragu-ragu
Kentut apa enggak, kentut apa enggak, kentut apa enggak, kentut, wudu lagi. Itu patokannya tuh, kata ulama. Kalau habis ngambil wudu ragu-ragu, kentut apa enggak ya, kentut apa enggak ya, kentut, ambil wudu lagi. Ambil wudu lagi. Daripada sholatnya kagak khusyuk, gua tadi kentut apa kagak ya, kentut apa enggak ya, wudu lagi. Apa susahnya wudu lagi? Tapi ketika lagi sholat nih, kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Enggak. Yakinin. Kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Enggak. Sampai ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ada bau, ada bunyi. Kalau udah ada bau, ini emang kentut gua, ini emang gua makan duren kebanyakan ini. Makan singkong kebanyakan. Udah batalin. Atau ada bunyinya. Tit. Oh, udah kagak salah lagi nih gua nih. Tapi kalau nggak ada ciri-ciri yang ngeyakinin, itu was-was dari setan. Jadi patokannya begitu. Kalau habis ngambil wudhu, kentut enggak, kentut wudhu lagi. Tapi kalau lagi sholat, kentut enggak. Yakinin enggak. Sampai ada ciri-ciri, ada bau, ada bunyi. Udah kagak salah lagi dah, udah batalin dah kalau begitu mah. Begitu. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Kedatangan hadas batal sholat kita. Yang kedua, terbuka aurat. Terbuka aurat. Yang tidak boleh dilihat, dari mana aurat kita dalam kitab Riyadhul Badi'ah. Min a'lal badani wa jawani bihi lil qadri alaih. Yang tidak boleh terlihat aurat kita itu dari atas sama dari samping. Dari mana Pak? Dari atas sama dari samping. Aurat laki-laki kan ketika sholat dan di luar sholat dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu perempuan. Yang tidak boleh dilihat dari mana yang terbuka aurat tuh, yang batalin sholat. Dari atas, dari samping. Maka berdasarkan dalil ini, kalau ada orang laki sholat pakai kaos. Pakai apa Pak? Pakai kaos. Kerahnya udah longgar. Kan emang enak kaos udah longgar mah, udah topo-topo. Dipakainya adem begitu ya. Tapi kalau dipakai sholat itu kaos kerahnya longgar, begitu ruku ngengser. Tahu ngengser nggak? Iya, kerahnya begitu ngengser. Terlihat aurat kita, maka batal sholat kita. Batal sholat kita. Terlihat dari atas. Dari samping mana? Dari samping. Ini kalau kita sholat pakai kemeja. Kalau kita sholat pakai koko. Ini ada jarak antara satu kancing dengan kancing yang lain. Enggak pakai daleman. Enggak pakai singlet. Pas keparangan emang habis madang. Perutnya jadi rada hamil 3 bulan. Kan mohon maaf kalau perut buncit kan laki kalau kita ruku sujud kan meletek Pak ya. Meletek ya. Pas keparangan kelihatan pusernya. Nah ini kan ada jarak ini. Kalau kagak pakai dalaman kelihatan kita tuh begitu. Batal sholat kita. Batal. Makanya kalau pakai kemeja, koko, pakai dalaman. Kalau pakai kaos, jangan pakai kaos yang kerahnya ngengser, yang udah longgar. Dan sering kita temuin ini di mana-mana nih. Kalau sholat Jumat di rest area di mana tuh kebanyakan bocah muda, ya jangankan yang muda, yang tua juga kadang-kadang sama. Pakai sholat pakai kaosnya kecil, pendek. Begitu ruku ya ketarik, tuh kaosnya kelihatan pinggangnya. Begitu sujud makin ketarik lagi, kelihatan tuh lobangan celengan. Tuh kalau kita masukin duit 1000-an mau masuk itu. Ini udah otomatis sholatnya batal.
Nah kita yang di belakang, kalau misalnya sholat zuhur asar begitu, habis assalamualaikum, assalamualaikum, kita bilangin dia, dek, maaf ya dek, tadi kelihatan dari belakang, itu kelihatan belahan pantatnya, batal dek. Terus gimana pak? Ulangin sholatnya, tuh ada kain, kan biasanya di masjid-masjid disediain kain tuh pakai kain pakai kain. Nah makanya saya kalau sholat, kalau pakai kain tuh di atas pusar, biar kalau ada kebuka, misalnya singlet saya ada yang bolong, kan di atas pusar sah nutup aurat begitu. Biarin aja dikata jojon dah begitu. Pakai kain di atas amat emang nutupin aurat, biar jaga-jaga. Tuh, banyak tuh, kita sering nemuin tuh. Ya Pak ya, orang sholat tapi kebuka, maka udah dipastikan sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, artinya kalau kita tahu, kita bilangin biar dia mengulang sholatnya, karena tidak sah. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membatalkan sholat itu diantaranya kena najis. Kenapa? Kena najis. Saya izin minum dulu Pak ya. Yang batalin sholat yang ketiga apa Pak? Kena najis. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sholat kedatangan najis, udah pasti sholat kita batal. Cuman di dalam fikih, khususnya di kitab Riyadhul Badi'ah, ada najis-najis yang dima'fu. Apa itu najis yang dima'fu? Najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan tuh kalau kita lagi sholat kena najis, sholat kita sah, nggak batal, walaupun kita kena najis. Apa itu najis yang dimaafkan? Ada 4 diantaranya. Najis yang dimaafkan, 1, najis yang tidak terlihat oleh mata. Najis yang kagak kelihatan. Jadi kalau kita lagi sholat, kena najis yang kagak kelihatan, sholat kita tetap sah walaupun kena najis. Apa itu najis yang tidak kelihatan? Yang dimaafkan di pakaian dan dimaafkan kalau kena air. Apa dimaafkan di pakaian dan dimaafkan kalau kena air? Contohnya, laler. Laler mohon maaf, emang di tempatnya nempelnya di tempat kotor-kotor. Tempat yang najis begitu. Laler nempel di di kotoran. Atau dia laler nempel di genangan air kencing. Orang kata laler teh manis nih, begitu disamperin bukan teh manis, air kencing bocah. Sama warnanya. Itu laler nempel di kotoran. Terbang. Nempel di baju kita, kain kita, celana kita, pokoknya pakaian yang kita pakai sholat aja. Atau kita lagi berangkat lewat pasar begitu, ada laler nempel gitu. Ya kan kita kagak nanya Pak, laler lu cebok dulu apa kagak tadi gitu. Kagak. Ini laler habis nempel di kotoran, nempel di badan kita, otomatis badan kita kena najis. Tapi najis yang dibawa sama laler, semut, serangga apa yang kagak kelihatan, dimaafkan. Itu najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Jatuh juga itu laler di air. Mana baru bikin kopi, yang kalau ngeteh bikin teh, bikin susu. Itu laler nempel di minuman. Najis tapi dimaafkan, boleh diminum. Ya mana tinggal satu-satunya nih, laler dimasukin lagi. Gue buang apa kagak ya? Kan gue udah ngaji ya, nggak apa-apa. Diminum kagak najis. Cuman kata Rasul, kalau laler masuk ke minuman kita, yang jatuhnya sayap kiri, sayap kanan celupin lagi. Kalau nyeburnya sayap kanan, kan kalau sayap kanan nyebur dia pasti miring Pak, miring kanan. Kan bebannya berat kalau basah. Betul ya? Kalau dia nyebur sayap kanan, sayap kiri celupin lagi. Singkat cerita,
kalau laler nyebur ke minuman kita, celupin lagi kedua sayapnya. Habis itu lepas. Itu boleh diminum. Emang kenapa? Mesti dicelupin lagi laler, kata Rasul. Laler itu ada racun di salah satu sayapnya. Di salah satu sayapnya racun, di sayap yang lain penawarnya. Jadi kalau laler masuk ke minuman kita, celupin baik. Habis itu buang. Boleh minum lagi. Sebab kalau ada racunnya, udah ada penawarnya. Paham kagak nih? Ya, paham ya? Jadi kalau ada kopi, laler, kita nyeduh kopi, nyeduh teh, nyeduh susu, diceburin laler, buang apa kagak? Buang apa kagak? Sayang nih, gitu. Tapi kalau kita udah ngaji, Pak Haji Hamdun, kita celupin lagi tuh dua-duanya. Kita celupin, kita buang, itu boleh diminum. Cuman jangan disakitin, jangan disakitin. Gua baru bikin udah dicelupin, kita celupin, kita angkat, kita celupin, kita angkat, kesian dia. Kata lalu ngapan gua nih, begitu celupin aja kedua sayapnya, buang. Kata Rasul, di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada penawar, boleh diminum lagi. Itu najis yang dima'fu, di pakaian dan di air. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, najis yang dimaafkan di air tapi tidak pada pakaian. Jadi kalau di pakaian tidak dimaafkan, kalau di air dimaafin. Apa? Najis binatang yang darahnya tidak mengalir. Najis apa, Pak? Najis yang binatang darahnya tidak ngalir. Mana najis binatang darahnya tidak ngalir? Semut ada darahnya enggak? Ada, kagak ngalir. Nyamuk ada darahnya enggak? Ada, tidak ngalir. Laler, lalat, serangga darahnya enggak ngalir. Maka itu kalau sudah mati hukumnya bangkai. Bangkai hukumnya najis. Dan kalau nempel di pakaian lagi sholat tidak dimaafkan. Kalau di air dimaafkan. Mana contohnya? Kita habis sholat, ya ada bangkai semut nempel di baju. Tadi bangkai semut hukumnya apa? Hukumnya apa? Najis. Dimaafkan gak di pakaian? Enggak dimaafkan. Berarti sholatnya mesti ngulang. Masalahnya apa? Kan najisnya tadi dimaafkan. Kalau pertama najisnya dimaafkan, tapi yang kagak dimaafkan bangkainya yang nempel di pakaian kita. Kalau semutnya hidup kagak najis. Tapi ini semutnya udah jadi bangkai, nempel di baju kita, di celana kita, di kain kita, ke bawah sama sholat, kita ngelihat. Ya ada bangkai semut lagi. Maka sholat kita batal, ulang lagi. Makanya kan kalau kita sholat, orang-orang dulu ngajarin, guru-guru kita ngajarin, tuh kalau kita pakai kain, kainnya dikibas-kibas dulu, digituin tuh. Kalau kata kita sorban beginiin tuh. Udah ngambil apa? Ambil sorban kain. Baju dikirap-kirap dulu. Emang apa? Biar kalau ada bangkai binatang, ada semut kayak ada nyamuk kayak dia lepas dari pakaian kita. Sebab kalau pakaian kita ada bangkai yang nempel, hukum fikihnya kedatangan najis salat kita batal. Hadirin yang dirahmati Allah. Kecuali kita tahu yang nggak boleh terkena najis itu seukuran sholat mana? Seukuran sholat nih. Seukuran sholat yang nggak boleh kena najis itu kalau kita berdiri di lempengan kaki kita, gini tuh. Kalau kita sujud di lempengan tangan kita. Ketika sujud yang nggak boleh kena najis itu di lempengan tangan kita. Atau ketika hening kita. Jadi umpama ada kencing lewat di tengah-tengah, kencing lewat di tengah-tengah di bawah perut. Ini sejadah masih boleh nggak dipakai? Sejadah masih boleh nggak dipakai? Boleh apa enggak? Kan ada najisnya. Boleh apa enggak? Boleh karena enggak kena anggota tubuh.
sarjana sholat di kucing di tengah-tengah. Ya, kita ngomong ini. Tapi kita tahu ini kurang nggak enak, rukun sujud kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali kita sebelum sholat sudah tahu bagaimana. Kita ambil sajadah. Bawa kucing apa? Kucing amar-amaran apa? Dipakai. Bau ketara. Jangan dipakai. Emang kenapa? Khawatir lempengan kita sujudnya, lempengan kita tangan kita, kaki kita ada yang kena najis, itu kagak sah. Itu kagak sah. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air, apa? Darah. Darah. Seukuran apa darah? Seukuran darah yang sedikit. Dari mana tahu darahnya banyak atau dikit? Dikit dan banyaknya itu kebiasaan di masyarakat. Kebiasaan di masyarakat. Contoh, kita lagi sholat, ada nyamuk, kita pukul, trok, darahnya muncrat. Itu darahnya banyak apa dikit, Pak? Banyak apa dikit? Dikit. Banyak apa dikit? Dikit. Berarti kalau dikit, bagaimana ke hukum di masyarakat? Oh, itu darah dikit, berarti dikit. Berarti dimaafin. Berarti dimaafin. Kalau bisul pecah, kira-kira darahnya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Oh, kalau bisul pecah banyak, oh itu berarti itu darahnya banyak. Kagak dimaafin. Jadi kalau darah dikit di pakaian dimaafkan. Kalau darah banyak tidak dimaafkan. Tuh. Kalau di air dimaafin. Dan yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, yang kedatangan najis tuh selain di luar daripada itu. Berarti kalau lagi sholat ada cicak, berak jatuh di badan kita, najis apa enggak? Najis apa enggak? Berarti batal apa enggak? Batal. Ada tai burung, kita lagi jalan, mana burung pas banget di pundak kita lagi, najis apa enggak? Berarti kalau dipakai sholat, sholatnya sah apa enggak? Kagak sah. Ada tai bebek, jangankan tai bebek, tai cicak aja batal, apalagi tai bebek yang lebar begitu. Maka udah termasuk batal. Batal sholat. Yang ketiga, terkena najis yang di luar daripada najis yang dimaafkan. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mohon maaf punya bayi di rumah, punya balita, punya anak kecil, punya cucu gitu, yang terkadang nih kencing begitu. Ini yang kita hati-hati. Cucu kita kencing umpamanya di rumah kita. Ya nggak banyak kencingnya, cuman seukuran bunderan doang. Ukuran bunderan doang. Diambil kain pel. Dipel tuh air kencingnya. Habis dipel, itu kain pel dimasukin ke ember. Dipel lagi. Kata pembantu kita di rumah, tanggung ngepel dikit, ngepel aja semuanya dah. Begitu kata dia. Semuanya. Yang tadinya najisnya cuman sekotak ubin, karena dipel semuanya keseluruhan, jadi najis semuanya. Jadi najis semuanya. Lah kita pulang dari kantor, mandi, habis mandi kita wudu kita. Kaki kita basah, habis mandi, habis wudu, ubin udah kering, tapi najisnya masih ada. Kering ketemu basah, nempel. Sholat kita kagak sah. Bagaimana cara ngilanginnya kalau kencing bayi tuh, balita tuh? Itu bayi kan ada airnya tuh, Pak. Tuh ada airnya. Ada airnya. Ini airnya ambil lap kering. Lap kering, topo kayak kanebo kayak apa kayak lap kering. Itu kalau dielap kering, ainiyahnya yang terlihat najisnya keangkat enggak? Pindah ke lap kering. Pindah ke lap kering. Itu ubin basah lagi apa kering lagi? Yang tadinya basah jadi kering. Yang tadinya ubin kena air kencing basah, kita ambil lap kering, itu pindah najisnya ke lap, ubinnya kering. Ubinnya udah kering, baru kita kocorin air. Kita kocorin air, genangin air seukuran yang kena najis. Tuh digenangin tuh. Tuh. Udah digenangin tuh. Ini udah suci. Tapi kan basah, entah kalau ada orang lewat
nginjak kepleset, ya ambil lagi, lap yang kering lagi. Nah itu baru suci. Tapi kalau ngepelnya pakai kain pel yang basah, udah gitu kagak dikocorin di keran, di ember, yang tadinya kagak najis, ya najis semuanya. Ini yang makanya bab fikih itu awalnya tuh bab najis, karena memang menjadi indikator ibadah kita diterima apa kagak, begitu. Tuh, hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Atau zaman sekarang nyuci di mesin cuci, kan mesin cuci sekarang ngeringin di situ, ngerendam di situ, giling di situ, begitu. Dicampurin pakaian cucu kita yang bekas ngompol, atau kita sendiri yang ngompol kali mah, gitu. Dicampurin pakaian bersih sama pakaian najis, disampurin, gilingnya cuma segitu. Yang tadinya pakaian bersih jadi najis semua. Kalau emang mau dicampurin, itu yang najis bersihin dulu, dibilasin di bawah keran air mengalir, baru campurin. Kok ribet amat? Enggak ribet kalau kita paham. Justru ribetnya nanti di alam kubur kalau kita kagak ngamalin ajaran agama. Kita gampangin agama, begitu. Sebenarnya Pak, kalau istinja cebok itu sebenarnya enggak istinja, enggak cebok enggak apa-apa. Kita habis kencing nih, enggak cebok, enggak istinja, enggak apa-apa. Cuma nanti ketika mau sholat bersih, itu wajibnya ketika mau sholat. Maka jangan buruk sangka dulu sama supir yang di rest area. Kita kadang-kadang di pinggir tol ada yang pinggir, ngapain tuh ban dikencingin gitu. Iya emang dia udah kebelet pipis mau gimana? Itu ntar sholatnya bagaimana? Jangan nanya sholatnya bagaimana, siapa tahu dia bawa kain. Dia mah nanti kalau mau sholat salin, cebok dulu apa dulu tuh. Sebenarnya mah begitu. Ya cuman lo kan kita habis kencing kagak cebok kan kagak enak banget ya, begitu. Tapi pada hakikatnya yang wajib bersuci itu sebelum sholat. Itu yang mesti kita jaga. Makanya hati-hati banget kita. Kita udah pada berumur nih. Kita jangan kencing berdiri gitu. Hati-hati. Itu kalau kencing berdiri enggak sunnah. Juga takutnya ada percikan air kencing ke celana kita. Kan jaraknya berapa senti doang Pak kalau kita kencing berdiri. Mustahil itu enggak nyiprat air kencing. Orang kita ngencingin tempat kencing yang dari itu sih. Mustahil kagak nyiprat. Lah kita ngocorin air begini aja nyiprat, mantul, apalagi kencing yang ada tekanannya. Gitu. Itu kalau kita ngikut sunnah mah kita buka kain kita, celana kita sangkutin, kita buang air kecil, kita istibrok dehem, segala macam. Habis itu kita siram dari pinggang ke bawah, aman. Ingat di alam kubur, di antara yang tidak selamat gara-gara tidak pandai menjaga air kencingnya. Maksudnya apa? Enggak bener ceboknya, enggak bener istinjanya. Tuh begitu. Yang keempat, batal sholat yang keempat, banyak melakukan gerakan. Gerakan apaan? Gerakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Banyaknya ukuran berapa? Kalau bahasa Inggris 1 tunggal, kalau udah 2 udah jamak. Tapi kalau bahasa Arab 1 tunggal, 2 tasniyah, 3 jamak. Maka melakukan gerakan lebih dari 2 itu udah banyak, batal. Contoh, remnya kagak pakem. Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, 3, batal. Remnya kagak pakem. Atau longgar. Itu gerakan banyak tuh lebih dari 2. Garuk 1, 2, 3 batal. Mukul 1, 2 nggak batal. Tapi kalau udah 1, 2, 3 batal. Karena lebih dari 2 dalam bahasa Arab hukumnya banyak. Melangkah. Karena kita imamnya di depan 1, kiri kanan kan di pinggir kanan kiri. Ada datang yang ketiga, otomatis kita mundur kan? 1, 2, 3 batal. Lalu gimana yang kagak batalnya?
Satu, diam. Satu, diam. Satu, diam. Nah itu nggak batal, dihitungnya satu. Tapi kalau 1, 2, 3 batal. Oh kalau begitu langkah 3 batal, gue begini beda, ya sama baik dari 3 langkahnya. Makanya ini diatur kita belajar ini, kita kagak batal. Gitu. Gerakan lebih dari 2 artinya banyak. Kalau ngelakuin gerakan banyak, sholat kita batal. Sholat kita batal. Apa ini akumulasi? Enggak akumulasi. Umpamanya di rakaat pertama 2, rakaat kedua gerak 2, jadi 4 dong. Kagak begitu hitungnya. Jadi setiap gerakan itu dihitung. 1, 2 udah. Ntar 1, 2 udah. Enggak dihitung. Rakaat kedua tadi gerak berapa kali ya? 2 kali. Rakaat kedua 1 kali. 3 dong, kagak. Jadi dihitungnya enggak akumulasi, enggak. Pada saat melakukan gerakan itu yang dihitung. 1, 2 enggak batal. Garuk 1, 2 enggak batal. Tapi kalau 1, 2, 3 batal. Begitu. Melakukan gerakan yang banyak. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, gerakannya disengaja ataupun tidak. Kecuali gerakan-gerakan yang memang disyariatkan. Mana gerakan yang disyariatkan, yang dilakukan banyak ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri. Kan kita kan takbir banyak tuh. Takbir rakaat pertama kan 7, sama takbiratul ihram 1 jadi 8. Takbiratul yang kedua, rakaat kedua 5, sama takbir yang bangkit dari sujud 1 jadi 6. Itu banyak nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan di sela-sela, takbirnya kan di sela. Ada jedanya nggak? Ada. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi andai kata imam nggak pakai jeda, Allahu Akbar, tetap sah. Cuman nanti jamaah bertanya-tanya, Allahu Akbar. Ini imam buru-buru amat, ada job motong kayaknya nih, begitu. Buru-buru amat ini imam, ada job motong kambing kali ini, buru-buru jadinya. Tapi tetap sah. Makanya kalau saya jadi imam Idul Adha Idul Fitri itu, dari takbir yang pertama Allahu Akbar, saya baca doa iftitah panjang Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai kelar. Allahumma ba'id baini lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rahman, dan seterusnya. Emang kenapa saya panjangin? Biar nungguin jamaah, biar afdol takbirnya. Sebab kalau kita keburu-buru, kita takbir udah 5 kali, makmum ada yang baru 3. Lah kan dia ada yang baru nyampe, ada yang beresin sejadah, begitu. Makanya saya lamain. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Habis itu kan jadi bareng tuh. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Allah. Enak. Kita 7, takbir dia juga 7. Cuma kalau imamnya cepet, Allahu Akbar, makmum lagi baca Allah, belum takbir dia udah 2 kali Allahu Akbar. Tapi seperti yang saya bilang, andai kata melakukan gerakan yang banyak itu sesuai syariat, tetap sah. Sesuai syariat tuh kayak tadi emang udah aturan mainnya begitu. Kecuali ketika tadi tuh dari ruku ke itidal tangannya remnya kagak pakem, itu tidak sesuai syariat, maka lebih dari 2 gerakannya mengayun-ngayun tangan itu batal. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Mana lagi gerakan yang banyak tapi dimaafkan, sengaja ataupun tidak, tapi dia dimaafkan. Mana? Jadi bodoh dalam agama ada 2 Pak. Ada bodoh yang dimaafkan, ada bodoh yang tidak dimaafkan. Ada jahil mahruj, ada jahil ghairu mahruj. Mana jahil mahruj, bodoh yang dimaafkan? Ada orang sholatnya garuk-garuk lebih dari 2. Ada orang sholatnya tengok-tengok, tapi dimaafkan. Siapa itu? Mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Dia sholat, dia garuk-garuk lebih dari 2. Dia tengok-tengok, enggak batal, mu'alaf. Orang baru belajar ya kagak tahu.
Yang kedua, orang yang tinggal di pegunungan, nggak ada tempat ngaji, nggak ada majelis taklim, nggak ada yang ngajarin. Dia ngelakuin itu bodoh yang dimaafkan, sah. Tapi ada bodoh yang tidak dimaafkan. Di mana? Ya kita. Waduh, Ustadz tadi jelasin kalau auratnya terbuka, sholat kagak pakai singlet atau kaos yang ngengsir batal. Itu gua tuh kemarin begitu tuh. Itu dimaafin nggak? Nggak dimaafin. Mesti diulang sholatnya. Emang kenapa? Nuntut ilmu dari sejak kecil dipardukan. Kenapa belajarnya baru ketemu sekarang? Di masjid-masjid ada majelis, di sono ada majelis, di pesantren banyak. Kenapa baru tahu? Itu bodoh yang tidak dimaafkan. Mesti diulang, mesti dibayar, mesti dikodok. Tuh. Yang keempat, ada gerakan banyak tapi dimaafkan. Siddatil haub. Salat dalam keadaan takut. Salat dalam keadaan takut, melakukan gerakan banyak, dimaafkan, tidak batal. Mana siddatil haub? Salat dalam keadaan perang. Salat dalam keadaan perang. Salat dalam keadaan perang mak nonjok, mukul, jalan, lari, kagak batal. Allahu Akbar. Oh, lagi perang. Sami Allah liman hamidah, jalan, lari. Enggak batal. Salat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut. Termasuk dalam keadaan musibah. Musibahnya apa nih? Umpama. Kita salat subuh berjamaah. Terjadi gempa. Salat subuh terjadi gempa. Kan tadi banyak banget tuh, sampai berapa Sabtu? Gempa. Ini kita ngaji nih sekarang nih. Andai kata lagi sholat, terjadi gempa, lanjutin apa kabur? Ayo loh. Udah ngaji nih, sepakat nih sama DKM. Hah? Kita lagi sholat, terjadi gempa, diem apa kabur? Ini diem baik ini kagak. Diem apa kabur? Hah? Emang hukum agamanya bagaimana Ustadz? Begitu. Kita lagi sholat, terjadi gempa, diem apa kabur? Kata agama, kabur. Kabur. Dan kaburnya kita, sholat kita kagak batal. Lanjutin di lapangan. Lanjutin di depan yang kagak kira-kira kagak gempa. Kita lagi sholat nih, gempa. Kabur. Lanjutin, nggak batal sholat kita. Itu kan gerakannya banyak. Lari, langkah. Nggak batal. Waduh, latihan nih ntar nih. Abis ini kita latihan. Latihan nih. Iya. Ini kita udah ngaji nih ya. Kita udah ngaji. Jadi ketika sholat, ada bencana, ada gempa, lanjutin apa kabur? Kabur, lanjutin. Ini kalau yang kagak ngaji begini nih, lagi sholat gempa. Nggak kabur dia, kata dia begini. Ini yang gua cari-cari, mati lagi sholat. Ini itu bukannya mati syahid, mati sangit, bunuh diri. Kata dia, emang lagi gue incer biar viral gue nih, kan viral banget. Gue mati lagi sholat, kagak ngaji dia, kagak ngaji. Kalau ngaji kayak kita nih sekarang lagi sholat gempa, kabur. Ketika kabur ketiban balok, itu baru syahid. Ketika kabur ketiban balok baru syahid. Kalau diem baik, ya bunuh diri. Mohon maaf ini mah bercandaan. Binyamin di film Cowboy Insaf. Ingat kagak bapak-bapak nonton? Dia lagi sholat nih. Ada ular di depannya. Dia sujud apa ditembak tuh ular? Ditembak nih. Doh, kabur tuh ular, baru dia lanjutin. Itu Binyamin udah ngaji artinya. Udah ngaji. Kalau kagak ngaji, biarin baik gue mati. Bunuh diri namanya. Bunuh diri. Itu pentingnya kita ngaji. Jadi sekali lagi kalau ada gempa bumi, dia apa kabur? Kaburnya kita batalin sholat apa enggak? Enggak batal. Siddatil haub. Sholat dalam keadaan takut. Yang terakhir, yang banyak gerakan, itu sholat dalam perjalanan Pak. Sholat dalam perjalanan itu bukan berarti kita pulang kampung, di rest area kita jalan. Enggak, itu sholat dalam perjalanan, benar-benar sholat dalam perjalanan. Itu kita kalau di Mekah, di Madinah, itu sering lihat tuh.
Pak Hamdun pernah bareng kami umroh di Ramadan. Alhamdulillah. Itu di Mekah, di Madinah sering kita ngeliat orang sholat dalam perjalanan. Bener-bener sholat dalam perjalanan. Keluar dari hotel, lihat jadah, Allahu Akbar. Begitu mau rukuk di jalan lagi, nyari kita lagi, Allahu Akbar. Itu sholat dalam perjalanan. Amalan Nabi yang udah nggak ada perjalanan orang jahil. Kalau di Mekah Madinah, kita masih lihat, emang itu sebagai dunia ya. Oh, itu sholat dalam perjalanan. Oh, itu ada jalannya. Jadi batal enggak? Sholat dalam perjalanan. Bapak amalan lain bisa dari rumah muslim. Mau gimana? Kalau jalan, Allah. Nah, orang PA. Saya nggak berjalan ke dalam ada sebenarnya sholat dalam perjalanan. Itulah kalau sunnah sudah hampir punah, jalan orang dikerjain siap-siap mental. Karena Nabi begitu. Bakalan asing lagi. Tapi kalau kita ada hal itu yang luar biasa. Tuh. Kita kalau di Madinah kaget ya Pak ya. Tapi kalau di sini jarang enak, enggak mental. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Emang aneh gitu. Tapi ada ajarannya salat dalam perjalanan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak di antara yang membatalkan salat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan sampai di sini dipersilakan. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 kami persilakan. Sebelum kita tutup. Ya, Pak Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ini Pak Ustadz. Pertama, bagaimana kalau ada jemaah yang lupa mematikan HP, tiba-tiba HP-nya berdering ketika sholat, terus dia mematikan HP itu. Ya. Itu pertama itu, apakah batal sholatnya atau tidak? Ya. Kedua, ini saya alami sendiri Pak Ustadz. Ketika naik kapal menyeberang ke Bakahuni, sholat, ombak besar. Kita sampai 3 kali goyang gitu Pak Ustadz, ada yang kayak mau jatuh. Tapi kita teruskan sholat itu. Nah ini gimana, batal atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, kalau kita sholat, ada HP berdering, matiin apa enggak, begitu, angkat apa enggak. Batal apa enggak, intinya begitu. Kalau HP bunyi, ambil aja. Ambil, matiin. Itu termasuk gerakan yang sedikit. Gerakan yang sedikit. Tidak batal. Bahkan ada ulama yang membolehkan kalau kita baca Quran tuh megang mushaf, boleh. Megang mushaf. Ada ulama yang membolehkan megang mushaf. Terkait dengan HP yang bunyi, itu batal apa enggak? Enggak. Karena gerakannya enggak banyak. Ambil aja, daripada kita keringet dingin, mana nada deringnya lagu dangdut lagi. Ambil, kan kalau kita handphone kita sendiri mah kita tahu. Tet matiin. Enggak batal. Yang batal itu kita angkat, ambil, halo, itu batal. Itu batal. Itu halo. Nanti ada. Jadi batal sholat itu diantaranya keluar kata-kata di luar sholat. Pak, saya izin berangkat ya. Iya, itu lagi sholat ngomong iya, batal sholat kita. Gitu, lagi sholat batal. Lagi sholat sujud, kan doa diantara doa yang paling cepat dijabah doa sujud, tapi pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh dalam hati. Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah, buat ini anak sekolah mau ini, nggak apa-apa, minta dalam hati. Tapi ketika ya Allah minta duit, batal ngomong duit tuh, udah keluar surat. Nggak, satu itu. Yang kedua, bagaimana kalau lagi di kapal, sholat goyang-goyang itu bukan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak tuh maknanya kita lakukan di luar kehendak kita, kemauan kita. Kayak yang garuk kan kemauan kita, kan ada pilihan garuk apa enggak begitu. Tapi kalau goyang-goyang, emang kapalnya goyang. Bahkan ngadep kiblat aja kagak itu. Kapal kan ketika kita naik pesawat, ketika naik perahu, naik kereta, kita boleh sholat di dalamnya. Tapi ngadep kiblat apa enggak? Oh itu ruksoh keringanan. Maka itu termasuk ruksoh keringanan. Enggak apa-apa goyang-goyang. Karena memang kapalnya juga goyang. Justru kalau kita nggak ngikutin goyang, kita yang jatuh. Kalau kita ngelawan, kita jatuh, batal sholat kita. Begitu sampai gerakan 3 kali.
Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau garuknya itu biar kagak batal, bagaimana? Bagaimana garuknya biar kagak batal? Yang batal tuh kalau lengannya gerak semua. 1, 2, 3 batal. Tapi kalau batalnya, kalau gatalnya kita udah tahu nih gatal di sini, kita tempel aja. Yang garuk pakai jari. Nah, ini yang nggak batal. Mau 5 kali kek, 1, 2, 3, 4, 5 nggak batal. Yang ngebatalin tuh kalau lengan tangan semua sampai itu gerak. Ini yang batal nih. 1, 2, 3. Tapi kalau jarinya aja yang gerak nggak batal. Itu Pak Ji. Jadi aman, nggak usah dikodok tuh kemarin di kapal, goyang-goyang. Sama-sama. Bersin sepakat ulama itu tidak batal. Tidak batal karena di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Mau kita tahan kayak apa, bersin tetap pasti ada keluar begitunya. Kalau bersin nggak apa-apa, nggak batal. Yang batal itu keluar bunyi suara yang per huruf atau per kata. Ah, iya, tidak. Itu termasuk yang batal. Kalau bersin tidak, sepakat ulama. Ada lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi mengatakan bahwa dalam salat itu ada kentut atau apa. Ini ada keluar dari kemaluan itu makzi. Ya. Itu apakah membatalkan? Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi bagaimana kalau di luar lagi sholat keluar madli begitu ya? Itu tidak hanya sholatnya batal, tapi wudunya juga batal. Jadi yang menyebabkan batal wudu keluar maji. Dan kalau nggak punya wudu sholat, maka sholatnya tidak sah. Dari kemaluan kita tuh ada 3, ada mani, madi, sama maji. Kalau mani udah ketahuan, keluarnya enak dan bikin lemes. Itu kalau kita mohon maaf, hubungan suami istri itu namanya air mani. Tapi kalau madi itu keluar karena kita kecapean kita. Itu keluar kecapean, keluar bening-bening mohon maaf ya, di celana dalam kita ada cairan, itu madi. Najis hukumnya. Nah ketika sholat keluar madi gitu, maji, itu batal sholat kita karena najis juga dan batal wudhu juga. Yang ketiga wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan kita karena kita ada hasrat. Kalau bahasa halusnya kita lagi bermesraan sama istri, itu kan kerangsang, itu keluar cairan, itu wadi, itu batal juga kalau kita punya wudhu dan hukumnya najis. Jadi dengan itu batal sholat kita karena wudhu kita batal, keluar dari 2 kemaluan salah satunya. Dehem yang batasan batal gimana? Itu kan ada yang penyakit batuk. Itu ketika penyakit batuk datang itu kan nggak ketahan. Iya. Itu yang disebut tanah nuh, dehem. Itu yang gimana tuh sifatannya? Iya, kalau yang dibilang dehem yang batuk berlebihan tuh, ya kalau masuk gitu masih bisa ketahan, masih bisa. Tapi yang berturut-turut sampai ke pingkal-pingkal, kan ada batuk ketawa juga ada yang ke pingkal-pingkal, batuk juga ada yang ke pingkal-pingkal. Nah itu yang batasannya begitu. Kalau batuknya masih normal, batuk yang wajar, kayak kita bersin, kayak kita batuk 1, 2, 3, itu masih dimaafkan. Tapi kalau udah batuk yang terpingkal-pingkal sampai gerak badan, ada yang batuk begitu kan, pernah ngalamin umpamanya, ada yang sampai leher, itu udah batal. Jadi batasannya begitu. Pokoknya kalau yang masih ukuran normal itu enggak. Tapi kalau ada orang yang kebiasaan kita nggak tahu atau gimana, dikasih tahu juga orang itu dehem terus. Terus kayak gitu. iya. Jadi kayak. Tapi kalau emang itu udah penyakit, dimaafin. Kalau itu penyakit dimaafin. Kayak semacam dia dalam kondisi nggak bisa menghindarin. Virus lah begitu ya. Itu dehem terus. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi ketika dia sholat, di luar sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau melebihi, pokoknya
ada batas kadar melebihi kewajaran, batal. Kalau sewajarnya enggak. Bahkan dalam sholat aja, daimul hadas, orang yang terus-menerus berhadas saja masih sah sholatnya. Masih sah. Apalagi yang enggak berhadas itu. Pokoknya dalam hal di batas kewajaran masih sah. Tapi kalau udah di luar, sampai miring-miring batuk, sampai nunduk-nunduk, sampai gitu, itu udah batal. Nah, kita bisa menilai sendiri itu wajar apa enggak begitu. Selama masih gerakannya batuk, masih wajar, kiranya masih dimaafkan. Daimul hadas aja masih sah sholat, apalagi yang cuman batuk aja begitu. Tapi dengan sengaja ya, nggak disengaja ngajak gitu. Memang benar-benar penyakit begitu. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dalam perjalanan Iya. Iya. kotor atau tidak gitu ya. Tidak ada sarung tuh Pak Ustadz tuh ganti. Itu kita gimana tuh? Tapi kita mau udah waktunya sholat gitu. Iya. Itu tetap kita yakin oh ini enggak atau oh ini ada najisnya. Nah itu kembali ke diri kita atau gimana keyakinan untuk terus menjalankan sholat lima waktunya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakinin diri kita. Kalau ragu-ragu tinggalin. Najis apa enggak, najis enggak. Kalau emang enggak ada bentuknya kalau di celana kan ada tuh kelihatan. Kalau mohon maaf ya, kalau kita buka celana kalau ada wajib kelihatan ada bercaknya. Tapi kalau ini enggak ada, oh berarti sah. Berarti enggak najis. Pokoknya yakinin najis enggak. Enggak, buktinya apa? Gue udah cek celana enggak ada apa-apa, enggak itu yakinin. Pokoknya keyakinan. Yang ragu-ragu dari setan. Tapi kalau kita yakin dengan ciri-ciri tertentu, itu udah yakin. Memang yang paling aman kita kemana-mana bawa kain, bawa salinan. Paling kagak di masjid biasanya ada tuh. Ya tempo hari saya ngeliat ada kayaknya di sini ya. Begitu, biar kita yakin lagi. Sebab kalau kita ragu-ragu juga lagi sholat kagak usu juga. Begitu. Tips sholat husu terakhir, biar sholat kita husu, selesaikan urusan dunia dulu. Maknanya begitu, selesaikan urusan dunia. Kalau ibu-ibu ada jemuran mau sholat, geluduk, jemuran dulu apa sholat dulu? Jemuran dulu angkat, habis angkat jemuran baru sholat, itu usu. Tapi kalau jemuran kagak diangkat, geluduk, kita lagi sholat, ya basah dah baju, kagak usu. Begitu, selesaikan urusan dunia dulu. Kita lagi makanan udah dihidangkan, azan berkumandang. Kata Nabi, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu, selesaikan urusan dunia dulu. Bagusan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kalau makan ingat sholat, ayo buruan kita mau sholat nih, makan jangan lama-lama gitu. Tapi kalau sholat ingat makan, Allahu Akbar. Sate habis lah dimakan dia, emang doyan banget ini. Itu kepikiran. Jadi selesaikan urusan dunia dulu. Yang kedua, biar sholat husu, kalau Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, sendal baru jangan dipakai. Emang kenapa? Suka keingetan. Sendal gue hilang apa kagak ya? Lagi sholat ngingetin sendal. Tuh. Mana kalau hilang gantinya jelek banget lagi. Mending ada gantinya, kagak ada gantinya. Ya Ustaz, sendalnya hilang. Jangan dipakai, biar kagak keingetan. Yang ketiga, kalau sholat berjamaah, jangan pakai kaos ada tulisan belakangnya. Kecap bango. Ya di belakang kita baca kecap bango, dia lagi sholat nginget kecap bango. Begitu, jangan dipakai. Apalagi dari Jogja, dari Bandung, dari mana-mana tuh ada tulisan kreatif ya tulisannya. Yang baca jelek. Lah kan kita yang baca loh, ngatain gue lagi sholat gitu. Coblos nomor 3 lagi sholat. Jangan dipakai. Tuh biar sholat susu. Begitu hadirin yang dirahmati Allah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk di majelis ilmu Allah ampunin dosa kita. Allah sehatkan badan kita. Allah terima ibadah kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak turunan kita soleh dan solehah. Kita minta sama Allah biar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Ala hajihin ya waliniyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Jal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa likal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afafa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyaykhina fid din wa li masyayikh hadhihi baldati ajma'in wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.